Halo semuanya, Aibik di sini dan ini adalah alur cerita film The Sea Beast tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang sekumpulan pelaut yang menghabiskan hari mereka untuk memburu monster. Bagaikan sekumpulan bajak laut, namun misi mereka adalah untuk membunuh monster laut yang sudah menjadi musuh manusia sejak dulu. Setiap monster yang mereka dapatkan akan diberikan imbalan oleh sang raja. Kapal ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Crow, yang punya dendam sama monster merah bernama Red Blaster, yang dulunya hampir bikin dia tewas. Pada saat itu mereka berencana untuk memburu Red. Tapi seorang anggotanya yang bernama Jacob ngasih tahu kalau kapal aliansi mereka lagi diserang sama monster laut dan udah gak bisa untuk bertahan lagi. Setelah memikirkan secara matang-matang, akhirnya Kapten Crow mengurungkan niatnya untuk balas dendam dan lebih memilih buat nolongin kapal itu. Kapten Crow kesal karena dia udah nunggu hampir 10 tahun untuk balas dendam, tapi malah gak jadi. Dalam pertarungan itu, mereka berhasil mengalahkan seekor monster laut dan membawa tanduknya pulang sebagai sebuah bukti keberhasilannya. Mereka mengadakan pesta untuk keberhasilan itu bersama para penduduk. Di tengah pesta itu, seorang anak bernama Macy meminta kepada Jacob untuk dibawa berlayar karena cita-citanya adalah menjadi seorang pemburu monster seperti ayah dan ibunya yang telah tewas. Tentu aja Jacob nggak mau bawa seorang anak kecil di kapalnya. Kapten Crow menyerahkan tanduk yang telah dia dapatkan kepada sang raja. Kali ini, sang raja memerintahkan untuk memburu Red Blaster yang sudah melegenda. Mereka kembali melakukan pelayaran untuk memburu Red Blaster sesuai permintaan sang raja, sekaligus pembalasan dendam Kapten Crow yang udah lama dia pendam. Tapi, tanpa sepengetahuan mereka, Macy mengendap masuk ke dalam kapal itu. Apa boleh buat, mereka gak mungkin lagi balik ke pantai untuk mengantar Macy. Kali ini mereka benar-benar berhadapan dengan Red. Ternyata pekerjaan ini gak semudah yang mereka kira. Red adalah monster terkuat yang pernah mereka hadapin. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Kapten Crow lagi-lagi kalah. Dia harus kehilangan Jacob dan juga Macy yang ditelan oleh Red melalui mulutnya. Red membiarkan Jacob dan Macy untuk hidup dan membawanya ke sebuah pulau tempat dia tinggal. Pada awalnya, Jacob masih berusaha untuk membunuh Red. Walaupun terus-terusan gagal, kebenciannya udah dalam banget sama monster laut. Tapi Macy mulai berpikir, kalau emang monster laut jahat, kenapa Red gak ngebunuh mereka berdua? Setelah tinggal di sana selama semalam, Jacob berencana untuk kembali pada Kapten Crow. Tapi di pantai itu mereka dihadang oleh seekor monster yang berencana untuk membunuh mereka. Red membantu mereka dan bertarung dengan monster itu hingga mengalahkannya. Macy jadi yakin kalau sebenarnya Red gak jahat. Macy meminta pada Red untuk mengantarkan mereka pulang. Dan Red mengerti apa yang dikatakan Macy. Kapten Crow gak bisa menerima kekalahannya. Ambisinya untuk balas dendam malah tambah menjadi-jadi. Dia bekerja sama dengan seorang penyihir untuk mendapatkan sebuah racun yang mematikan dengan mengorbankan para awak kapalnya sebagai tumbal. Saat bertemu dengan Jacob, Kapten Crow sangat bahagia saat tahu kalau Jacob masih hidup. Tapi Kapten Crow langsung menembakkan tombak yang udah dikasih racun sama Red. Seketika Red jadi lemes dan gak bisa ngelawan. Kapten Crow membawa Red ke hadapan raja. Dia udah membuktikan perkataannya untuk menangkap seekor Red Blaster. Tapi Macy mulai bicara. Dia berkata kalau selama ini monster laut itu gak jahat. Mereka hanya mempertahankan diri saat diusik oleh manusia. Semua ini adalah rencana raja dan ratu untuk memusnahkan semua monster laut. Semua berita tentang kejahatan monster laut adalah sebuah manipulasi yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Mendengar itu semua, para penduduk merasa marah. Red memperlihatkan pada semua orang bahwa perkataan Macy adalah benar. Dia gak nyakitin siapapun di tempat itu dan pergi dari sana dengan damai. Jacob mengakhiri semuanya. Dia meminta Kapten Crow untuk gak lagi memburu monster laut. Dia mematahkan sebuah tombak sebagai simbol perburuan terhadap para monster laut telah dihapuskan.
Dan akhirnya manusia dan para monster laut dapat hidup dengan damai tanpa adanya perburuan. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain tanda loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.